Jadi kayak saya ya kan, walaupun ilmu saya pertanian, security, tapi saya ya ini saya jalanin, iya kan, ojol, saya jualan topeng, iya kan, tinggal ini penyamaran aja, jangan-jangan nih kali Bang. Iya memang ini saya bongkar ya, memang dulu saya di PKBM Keramat Pela. Ini Bang Nanang nih. Ada paket A untuk SD, paket B, SMP, SMA, ya, supaya jangan terputus lah ilmu pendidikan mereka. Ya. Mereka juga bisa lebih baik lagi, insya Allah. Ini pintu depannya nih Bang ya. Iya. Kita dalam kali ya Bang, lihat-lihat Bang nih. Oh, ini ada Gojek juga nih Bang. Oh ini, ini Macan Panglima Polim. Ya. Nah kita masuk nih ke, oh ini nih. Ini ruang ininya ya. Apa namanya, sekretariat lah. Tuh. Nah, kalau ada yang mau nerusin paket di mari Bang ya. Iya. Ada pedagang, anak dari kampung bisa. Sekolah di sini. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja ya. Iya. Ruang belajar sana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang saya berada di salah satu kediaman alumni UMB, bertepatan dengan hari Sabtu 6 Agustus 2022. Bertempat di kediaman beliau nih di daerah Jakarta Selatan, Panglima Polim. Siapa alumni UMB-nya? Nah, ini samping saya nih, cukup familiar ya. Beliau Bang Nanang, orangnya terkenal energik ya, terus terkenal dengan kecerdasannya, suka berbicara gitu. Mengarang. Jadi kita menikmati untuk mendengarkan beliau. Tapi betul-betul enak lah nih beliau nih orangnya ya, banyak asik lah ya. Kita sapa sama-sama beliau ya. Assalamualaikum Bang Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Nanang, ini terima kasih kita udah diterima di sini nih malam-malam nih. Enggak ganggu kan nih Bang Nanang ya? Iya, malam mingguan ya kita ya. Iya, malam mingguan ya. Iya, ini agak sulit ketemu beliau nih, biasanya masih beredar di jalanan 24 jam. Ini rumah nih ojol ya. Iya, beliau profesi sebagai ojol juga. Ini ngomong-ngomong rumah rame juga nih ya, tempelan-tempelan nih, tulisannya PKBM nih. Ini fungsinya sebagai apa nih ya, selain rumah tinggal nih Bang Nanang nih? Iya, kebetulan ya ada kita manfaatin lah istilahnya gitu kan, karena orang tua dulu ya kan, keluarga ya, program pemerintah juga, kelurahan, karena banyak ya adik-adik kita, keluarga kita yang terputus sekolahnya ya, kita kalau bisa sambung lagi ya kan, biar mereka mendapatkan ijazah yang layak lagi. Ya, jadi istilahnya sekolah paket A, B, C untuk jenjang SD, SMP, SMA gitu. Bang Nanang nih terkenal kan pengalamannya ya di dunia security ya. Iya, security, baik dari zaman kuliah ya di Menwa sampai dengan sekarang nih ya. Juga sekarang nih Bang Nanang nih di ojol juga ya.
Iya, di betul, lapangan betul. ya. Iya, iya. Ini pengalaman juga perlu kita ini nih gali nih, apalagi sekarang ojol nih sebagai sebuah kekuatan yang besar ya Bang Nanang. Bisnis sih ya kan, Iya, bisnis iya. online menjadi besar. Iya, jadi Bang Nanang tahu juga nih kurang lebihnya nih ya. Tapi sebelum ke sana ya, kita mau tanya Bang Nanang nih ya, profilnya dulu ngambil fakultas apa sih? Tahun berapa masuknya gitu ya. Barangkali bisa cerita dikit Bang Nanang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan dulu saya ya kan sekolahnya ambil fakultasnya pertanian karena memang senior dulu melatih kita ya kan di resimen mahasiswa. Ya memang itu dari SD sampai SMA juga. Kebetulan saya memang salah satu aktivis di Pramuka juga, jadi sering petualang lah ya kan. Jadi ya itu saya gelutin gimana sampai ternyata kerja juga terpakai itu ya ilmu resimen mahasiswa itu ya sampai sekarang juga kan pemerintah ada program wajib ya, kalau dibilang kayak wajib militer lah ya kan. Komcat. Iya, sekarang ada Komcat. Nah, seperti itulah ternyata memang ilmu-ilmu gitu ya, kedisiplinannya untuk kepemimpinannya dibutuhkan. Gitu loh Bang. Jadi ya ternyata di dunia pekerjaan juga ya seperti itu. Gitu loh ya, mulai saya dari penjaga gerbang ya kan, sampai ngatur lalin, sampai olah TKP, sampai ya macam-macam lah kita ya kan, namanya bidang pengamanan gitu. Dulu ngambil apa sih Bang jurusannya kalau pertanian? Dulu saya sebetulnya budidaya ya kan. Dulu kan ada agribisnis tahu saya kan. Ngelamar itu waktu itu kan kalau kita lihat kalah sama universitas negeri ya kan. Kita ngelamar satu nama kita itu di atas itu udah universitas ternama semua. Gimana apalagi ya nggak tahu lah. Ya, mungkin mereka juga udah banyak seniornya di perusahaan instansi tersebut. Ya kita yang nggak ditanya kampus mana ya kan, yang nggak begitu. Ya walaupun mereka tahu ya kan siapa pemiliknya ya kan. Nah Abang kan termasuk angkatan awal pertanian ya. Iya, kebetulan saya dulu pertanian di angkatan 88 ya kan, angkatan ketiga. Jadi ya sebetulnya lumayan bagus waktu itu juga ya kan, ada jurusan mekanisasi pertaniannya, ada sosial ekonominya, ada budidaya. Jadi ada 3 jurusan dulu di Mercu Buana itu. Dan alhamdulillah ya rata-rata sebetulnya dosen-dosennya ternama semua. Malah Menteri Pertaniannya dulu Yustika Barsa juga dari pernah ngajar di kita di Mercu Buana. Nah kalau orang dulu nih Bang ya, mahasiswa pertanian, sebenarnya alasan mereka masuk pertanian apa sih Bang? Kalau yang Abang tangkap nih? Ya kita kan kalau dari saya itu kan ya bisa menyumbangkan ya kan ilmu kita untuk bangsa negara ini. Udah senang aja, makanya sedih kalau kita ngeliat makan, jangankan nggak habis setengah piring ya kan, nggak habis 1 sendok aja nasi, itu kita sedih. Bagaimana itu kehidupan petani kita yang mulai dari pagi-pagi sampai menjelang sore ya kan, mereka bergelut untuk memberi makan rakyat nih gitu kan. Itu ya sumber energi kita kan untuk ya kan Bang. Kalau kita nggak ada energi masuk ya siapapun. Jadi lebih kepada kesadaran pangan ya Pak. Iya, siapa tahu aja ya kita bisa membantu lah ya kan. Tapi nggak berpikir ya kalau orang dulu tuh berpikir wah gue sarjana kok gue nyangkul gitu atau gimana? Iya, nggak ada kepikiran kita. Ya namanya kita di praktek-praktek kerja lapangan aja nggak ada siapa si A, siapa si B, siapa si C, semua sama ya kan. Megang pupuk kotoran ya megang pupuk kotoran, macul ya sama macul, nggak ada. Wah gua calon sarjana nih ya kan. Mungkin kalau yang lain-lain
ilmu lain kan begitu. Wah, iya. gua calon ini lah calon. Mau bersih Kalau gitu ya. petani mah nggak ada. Iya, sama kita megang kotoran ini, iya kan kotor. Udah pokoknya ya itu. Tapi kan hasilnya kita yang dilihat ya kan bisa menghidupi, yang membantu pangan sandang di Indonesia ini kan, itu niatnya. Sampai sekarang juga ya genteng gimana kita orang kalau udah budidaya di apa namanya di atap rooftop gitu kan. Ya, saya kadang-kadang ya coba ya, mungkin teman-teman yang lain juga masih gimana supaya ya kan walaupun nggak sampai besar tapi bagi-bagi ilmu lah. Bagaimana di genteng lahan miring ya kan, di lahan apa cuaca panas, cuaca hujan supaya bisa menghasilkan ini gitu kan. Berarti di rooftop ada ya budidaya di atas. Iya, di atas itu tanaman, tanaman buah, tanaman hias, tanaman sayuran itu ya walaupun udah gini tetap kita tingkatkan ya kan, kita coba ya kan macam-macam praktek lah. Bang, gitu. saya mau nanya nih, Bang. Fakultas Pertanian udah dibubarin bahasanya ya, kasarnya gitu ya. Nah, ini sebagai angkatan pertama nih kan masih kumpul nih, berhubungan, komunikasi sampai mungkin terakhir dibubarin kan setahu saya 2004 mungkin ya. Nah, itu reaksi teman-teman gimana sih? Masih sampai sekarang kita ikatan alumni ya kan, ikatan pertanian Mercu Buana, Fakultas Pertanian masih eksis. Iya kan, kadang-kadang kita masih suka kumpul-kumpul. Ada yang mungkin kita datangin saling silaturahmi ke rumah saya sini, atau yang ada yang di desa itu kita saling masih tetap lah silaturahmi, masih saling kerjasama di bidang pertanian. Ada proyek-proyek dari pemerintah juga ya kita garap gitu loh. Jadi jadi masih eksis lah sebetulnya eksis. Iya, Fakultas Pertanian terutama angkatan saya ya, yang saya tahu ya masih sering setiap 1 tahun sekali ada kunjungan minimal itu ya kan. Nah, kalau sejarahnya nih Bang, saya mau tahu nih Bang. 2004 kan dibubarin nih. Nah, itu sempat ada ini gak Bang? Teman-teman nih nyamperin gitu ya. Tabayun itu nih gimana nih ceritanya bisa begini-begini gitu ya. Kalau sebetulnya kalau itu kan masalah di yayasan ya. Kalau ada di apa kita jangan alumni nggak terlalu ikut campur. Kalau iya kan ada proses itu ya, ngasih masukan lah. Terus kalau ada itu ya paling kita kan dari ikatan alumni Mercu Buana sendiri. Tapi kalau dari kita kan namanya proses pendidikan kan memang kadang-kadang berubah-berubah, ikutin zaman mungkin mungkin prospeknya ya kan. Apalagi di Jakarta, mungkin lihatnya di Jakarta lahan pertanian makin hilang ya kan, terutama yang di utara dulu kan masih ada nanam padi, ikan, lele, budidaya. Sekarang waduh susah lahan pertanian di Jakarta. Saya lihat kayaknya udah nihil gitu loh untuk pertanian. Banyak yang dijual juga pabrik ya Bang ya. Paling ya kalau untuk perkebunan mungkin yang dulu juga kita kenal salak condet, mungkin juga sekarang udah nggak ada yang tahu kali ini salak condet. Betul itu tanaman-tanaman jadul ya. Iya, dijual di pasaran udah nggak ada, kalah sama salak pondok kan. Betul. Nah Bang, ya jadi teman-teman menyesalkan ya Bang ya nyesal juga ya kan, kenapa kok dibubarkan gitu kan. Padahal pertanian ini ya sebetulnya ya ilmu yang sangat menunjang untuk kehidupan manusia selanjutnya ya kan, termasuk ya kayak banyak juga selain ilmu pertanian ya kan, ilmu-ilmu alam yang lainnya. Contohnya apalagi sekarang udah terkenal nih pemanasan global. Ya kan, di mana lahan pertanian kalah sama bangunan tingkat. Nah, itu yang krisis ya nanti. Iya. Ini terkait dengan pengalaman Abang di dunia persecurity-an, keamanan. Nah, Bang, saya pernah baca selintas, entah benar apa enggak. Jadi salah satu pekerjaan di akhir zaman nih Bang ya, yang bermunculan, yang dibutuhkan
yaitu dunia security, Bang. Ini ada apa nih, Bang? Ini emang kejahatan semakin banyak atau gimana nih menurut Abang nih? Barangkali Abang bisa ngomong nih. Apa takut sama iya kan dengan keamanannya sendiri ya kan. Ya, kalau kita itu kan berserah diri sebetulnya mah kurang paham juga kalau akhir zaman pekerjaan ya kan ya berarti udah ketakutan umat ya kan. Umat kenapa takut ya mestinya ya harus kembali lagi kita sebagai manusia ya kan. Itu aja nggak usah. Tapi analisis Abang pribadi ngelihatnya gimana nih kok nyerempet agama ya kan karena takut itu hanya kepada Allah ya kan subhanahu wa ta'ala penguasa alam. Kita nggak usah ke ininya dah. Kita coba untuk menurut analisis pribadi Abang nih. Ini kok lowongan security banyak banget gitu ya. Kenapa nih Bang menurut Abang nih Bang? Iya, aku dulu waktu zamannya kasus peledakan bom itu mungkin kebutuhan security terutama profesionalnya ya. Itu yang paling dibutuhkan tentang pengetahuannya dia tentang di mana itu ciri-ciri orang yang ingin melakukan kejahatan ya, terutama memang terkenal waktu itu bom bunuh diri ya. Nah itu akhirnya ditingkatkan lagi lah ilmu security. Jadi ada ilmu tahu dia mengenai bahan peledak seperti apa, gimana cara pemeriksaannya. Itu ada pendidikan khusus tambahan ya untuk security seperti itu. Jadi banyak sebetulnya yang ilmu security itu yang seharusnya ya sesuai bidangnya mereka yang membutuhkan perusahaan, terutama perusahaan bonafit ya. Nah, itu ada jenjang-jenjangnya juga, termasuk kayak saya juga dulu ikut pelatihan ya, mulai dari jaga gerbang, jaga proyek, jaga hotel, jaga perkantoran, jaga perkebunan, pertambangan, itu belajar terus saya, ya kan, bertahun-tahun itu saya. Belajar ya kan? modal sendiri atau dibayarin ya Bang? Ya alhamdulillah kebetulan saya ya dulu ada perusahaan waktu zamannya mulai ada outsourcing. Ya dulu juga saya nggak ngerti itu apa outsourcing istilahnya itu karena memang dikembangkan salah satu presiden kita ya kan diperkenalkan jadi adalah istilah outsourcing bukan hanya security tapi cleaning service atau yang lain-lainnya. Jadi sistem kontrak gitu loh. Jadi nah itulah alhamdulillah saya dibiayain semua perusahaan itu ya mulai dari pendidikan di kepolisian terus sampai saya dapat ilmu khusus di kepolisian itu ya. Jadi ilmu-ilmu olah TKP itu diajarin ya terus investigasi gitu. Iya betul. Jadi masing-masing itu ya kebutuhan perusahaan kalau memang itu ya kayak K9 anjing, pelatih anjing, pelacak itu ya itu kan sekarang udah petugas security udah banyak itu kita lihat di perkantoran atau terutama di hotel apartemen itu kan ada security yang bawa anjing ya kan untuk bantu keamanan. Berarti gajinya udah di atas ini ya yang level itu ya. UMP ya rata-rata ya memang karena sesuai peraturan pemerintah juga ya minimal lah mereka udah UMP bahkan lebih karena mempunyai keahlian tersendiri ya gitu loh. Jadi kalau memang kayak saya ya kan orang nggak tahu bukan kalau dibutuhkan sama perusahaan kayak ilmu investigasi ya kan. Nah, itu kan perlu pendidikan khusus ya itu kalau memang perusahaan itu security itu ada ya kita ya tapi berbedanya dengan kepolisian itu kan ada pro justisia jadi untuk keadilan. Tapi kalau kita ya kan non justisia jadi hanya untuk lingkungan aja. Perusahaan aja gitu. Nah Bang, setahu saya kan Bang ya ada fenomena perekrutan security itu ada yang modelnya ngambil dari jawara-jawara situ, jagoan-jagoan kampung situ gitu ya. Itu menurut Abang gimana tuh Bang? Ya sebetulnya boleh-boleh aja, ya kan ada. Kalau dulu kan memang security itu ya kan centeng kalau zaman dulu, zaman
Belanda ya mungkin yang tahu orangnya dulu. Kalau sekarang kan security ya kan, sebelum security ya kalau nama istilahnya kan satpam, satuan pengamanan. Security kan nama beken ya kan. Nah, itu ya diambil dari terutama dari ormas juga bisa ya kan, sesuai asal sesuai kriterianya ya kan, misal syaratnya misal tinggi badannya, tidak bertato, tidak bertindik ya kan, tidak menggunakan narkoba. Tetap pakai syarat itu juga. Iya. Ya kalau nggak mereka bertato terus gondrong. Ya iya, kalau perusahaan gitu ya nggak terima. Nggak terima juga tetap. Kecuali ya. kalau dia memang ada juga seperti saya ya kayak membutuhkan di luar pengamanan luar istilahnya gitu ya, pengamanan lingkungan. Nah, kita bisa bantuan ya tokoh-tokoh pemuda, tokoh adat, kepala adat di setempat ya. Kita bisa pakai tenaga mereka gitu loh untuk membantu lingkungan tempat kita bekerja supaya lingkungan kita juga aman gitu loh. Situasi lingkungan juga bisa nyaman ya kan. Kita ngomong-ngomong soal ini nih, Palu Gada nih. Perlu gua ada nih. Bang Nanang nih termasuk Palu Gada. Sama saya juga Palu Gada juga, cuman beliau gurunya. Palu Gada. Jadi beliau di ojol juga ya, di ojol. Terus nih ada barang-barang beliau nih. Ya, ini kalau mau lihat tuh, masya Allah. Iya, alhamdulillah ya kan. Buat topeng nih, buat bisa apa aja topeng ya kan, buat nutupin jelek kita ya kan, buat debu ya, buat dari supaya nggak dikenalin mantan. Ini kita pakai topeng ini nih. Nah ini kalau duitnya ojol banyak dia penghasilannya nih, buat koinnya ya kan, ini buat uang kertasnya, nah ini buat handphonenya, buat minumnya. Ini kecil tapi besar ini, muat ini. Mana itu contohnya nih botolnya bang. Ini botol gini aja masuk ini minuman aja gitu. Jual murah aja tuh, ya kan masih luas lagi dalamnya. Padahal dompet aja masih masuk. Ya itulah usaha kita, yang penting halal bang, ya kan. Halal bang, kita lanjut lagi bang. Mantap. Ya itu tadi tuh Palu Gada, saya juga Palu Gada. Yang penting halal, membawa berkah, kan, barokah. Kita ambil berkahnya. Nah ini ngomong-ngomong ini bang, abang punya pengalaman nggak nih bang? Abang kan bergaul dengan banyak orang nih, khususnya di jalanan gitu ya. Abang motivasi, ada nggak orang teman-teman yang abang motivasiin nih? Lu ini nih gengsi lo kerja begini, terus abang kasih tahu gitu gimana? Iya banyak gitu ya kan, dari teman SD, SMP, SMA, kuliah ya kan, apalagi yang kuliah terutama yang punya gelar sarjana. Iya, daripada malu nggak punya kerjaan, nganggur minta sana sini, yang lebih baik kan berusaha, yang penting halal, bukannya malu gue jadi ini jadi itu ya kan. Iya, saya kalau dilihat saya nggak ada putusnya mau berhadapan sama pejabat tinggi juga cuek aja, karena memang kita juga udah ngejabatin ya kan. Itu cuma jabatan titipan ya kan, pekerjaan. Kalau kata kita umat muslim mah kerja itu kan sambilan. Yang utama kan ibadah bang, iya kan. Itu aja, jadi nggak usah malu kita. Yang penting kita bawa berkah buat keluarga ya. Saya dulu ya kan, ditawarin gaji berlipat-lipat, tapi kotor, lebih saya ya kan. Jualan lebih baik saya. Tapi banyak ya yang ini ya, yang abang nasihatin ya. Alhamdulillah, kan banyak. Lu jangan temen. Ini lo, jangan gengsi lo. Nih gue sarjana nih, apa aja gue jual demi nyambung hidup aja. Betul, apalagi zamannya sekarang nih teknologi canggih. Ada WhatsApp, ada grup ini dulu yang temen SD nggak ketemu, temen SMP nggak ketemu, SMA akhirnya ketemu, tapi malu bang, saya
cuman jualan usaha begini. Aduh, saya bilang masuk ya kan, kita yang perluin silaturahmi, siapa tahu aja teman bisa bantu ya kan. Alhamdulillah ya, mereka akhirnya semangat lagi, hidup lagi ya kan. Boy, iya betul juga, iya contoh saya bilang iya kan, saya ojol ini ya kan, nggak percaya ini pura-pura aja memang ini kok. Saya iya nganter makanan orang juga, mau nganter makanan siapapun ya kan, kita antar mau dari apa sih yang nggak dimasukin sama ojol, restoran mana, hotel mana, apartemen mana, semua dimasukin ojol. Cuman masuk kok sesuai orderan aja. Iya, kadang-kadang saya ya kan sama security, ojol nggak boleh masuk nih, atau hotel ojol nggak boleh masuk ya titip berarti di ruang resepsionis atau security kan, perkantoran. Gitu aja. Ya kita semangat aja lah, jangan malu, kita gengsi ya kan, untuk suatu pekerjaan yang halal, yang penting barokah. Barokah. Ya, kalau saya nggak halal gini, mungkin saya gedungnya udah rumahnya udah bertiga tingkat, mobil saya udah mewah, ya kan. Cuman kelakuan saya bejat. Aduh. Peluang itu ada. Ada saya. Iya kan? Ya saya kan dulu memang di dunia security ya kan, pengamanan. Kalau saya tutup mata sama anak buah saya suruh tutup mata, berapa kerugian perusahaan yang kita jaga, kita kawal. Tapi ya demi ya kita profesional kerja, ya kan, kejujuran, integritas sih. Ya, yang penting kita itulah ya, kita tetap jaga nama baik ya kan, keluarga, diri sendiri, perusahaan. Kalau kita udah dikasih kesempatan ya kan, ya terutama saya di dunia security, jaga kesempatan begitu ya, kita jaga amanah mereka. Ya kan, walaupun disodorin duit ya kan. Ya, kalau saya mah waduh, dalam berapa bulan aja mungkin habis itu lahan satu kampung, satu desa ya kan. Gila. Itulah kita biarin lah mereka yang mau jahat gitu, kalau kita nggak mau kan mereka juga enggak gitu loh, nggak melakukan kejahatan. Yang membuat abang keingat itu, keingat saya nggak mau nih karena apa? Ya satu, saya kan jaga amanah ya kan. Apa yang ditugaskan saya di situ tempat ya harus kita jaga, Mas. Kalau kita tutup mata ya kan, anggota ya itu paling juga berapa lama tahannya juga ya kan, nggak ada kejahatan bisa ditutupin. Pasti terbongkar kan nama baik kita, keluarga ya kan, hancur udah semuanya. Tapi kalau dengan begini kan kita alhamdulillah kayak sekarang ya kan, kita mau usaha apa aja ya, lu jadi apa ya kan, alhamdulillah kita dibantu, ketemu teman lama. Betul, ya kan, alhamdulillah kita dapat dibantu juga orang-orang baik, karena kita ketemunya orang-orang baik. Kalau ketemu orang jahat ya udah, sekarang udah jahat ya udah selesai ya kan, nggak mungkin kita mau ketemu lagi jahat lagi. Kira-kira pesan apa nih Bang buat generasi muda nih, khususnya adik-adik kampus Mercu Buana nih ya? Silakan Bang. Ya kalau untuk rekan-rekan alumni Mercu Buana ya, alhamdulillah kita juga sampai sekarang saya masih tetap berhubungan sama teman-teman di Mercu Buana ya. Ada di Ika Buana kita saling silaturahmi. Ada juga di namanya sekarang yang baru lagi jalan ini juga ada namanya Iwani, Ikatan Pengusaha ya kan, alumni. Itu mereka ya semangat terus ya kan, untuk ya kalau memang sesuai bidangnya itu kita saling bekerja sama lah. Kayak saya kan di pertanian apa sekarang, bidang apa ya, saling bekerja sama. Jadi nggak usah malu kita sarjana harus bekerja sesuai bidang ilmunya. Kalau memang kita nggak ini ya, kita namanya mahasiswa ya kan, kita harus menciptakan peluang usaha. Bukannya kita nyari usaha, tapi buka ya kan, kita buka usaha ya kan dengan semangat ya kan. Jangan sampai malu saya sebagai sarjana kerja begini. Aduh, itu yang akhirnya nggak maju ya kan. Ada kita perkumpulan di alumni yang mungkin
bisa kita saling kerjasama sama mereka ya. Jadi nggak usah istilahnya ya kalau dulu banyak akhirnya malah stres gila ya kan, sarjana gila ya kan, nggak karuan hidup gitu loh. Jadi tetaplah kita saling silaturahmi sama teman-teman alumni Mercu Buana. Kita siapa tahu aja berkembang ya kan, pikiran kita, ilmu kita, usaha kita gitu loh. Jadi teruslah semangat, jangan sampai ilmu yang kita dulu dapat kita capai ya, dengan susah payah pengorbanan orang tua kita, jangan disia-siakan gitu loh. Jadinya kayak saya ya kan, walaupun ilmu saya pertanian, security, tapi saya ya ini saya jalanin ya kan, ojol, saya jualan topeng ya kan, tinggal ini penyamaran aja, jangan-jangan nih kali Bang. Nah, iya memang ini saya bongkar ya, memang dulu saya di security-nya itu saya di bidang investigasi. Jadi kalau memang perlu teman-teman mau investigasi si A si B, ya itulah keahlian saya dulu ya kan. Jadi mulai dari olah TKP ya, ibaratnya udah kayak malah lebih dari kayak polisi saya iya kan, karena memang saya dilatih seperti itu ya kan. Macam-macam, nah, jangan semuanya lah ya saya kasih tahu, tapi kalau di bidang ilmu investigasi, olah TKP, berita acara pemeriksaan, nah itu tapi ke depan kayaknya peluang juga ya Bang, Abang nanti bisa bikin perusahaan security sendiri sama alumni ini ya. Iya kalau memang satu ilmu iya kan, satu jiwa memang ya, tapi ya alhamdulillah saya di sekarang juga, sampai sekarang juga kalau mau lihat apa aktivitas saya, masih ada komunitas saya ya kan di bidang pengamanan. Kalau mau lihat ini, nah yang sekarang ada hari ini kegiatan sampai Agustus itu di Jagantara. Jagantara itu jaga ya kan, jaga apa namanya, pameran iya apa namanya, kayak budaya Nusantara kita gitu loh. Jadi di situ ada pameran-pameran mulai dari pakaian tradisional, makanan tradisional kita dulu sampai sekarang kuliner itu ada di tempatnya di Gedung Asta itu. Nah, itu saya sekarang ya seperti itu juga tugasnya. Kalau mau lihat saya ya tugas kalau sebagai ya mau dibilang security, mau jadi dibilang cleaning service apa ya sambil ya sambil ini. Gitu. Ya itulah namanya kita ya kan, yang penting waktu kita lulus itu kan ada disertasi ya kan, ya harus kita pertahankan ya, kita pertahankan lah usaha kita loh, jangan dibilang sarjana ya enggak ini, justru kita harus berpikiran ya maju, membuat peluang usaha gitu loh. Itu aja Bang, ya kan. Terima kasih Bang atas ininya. Sama-sama Bang Nanang, saya yang terima kasih nih. Oke, sahabat KPM Mercu Buana, kita akan bertemu kembali pada episode selanjutnya, bertemu dengan alumni dalam rangka silaturahim. Sekali lagi terima kasih Bang Nanang sudah diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.